Nah, kemudian kita lanjutkan. 647. Siku dalam berwudu. Ya, batas siku. Ijma ulama sepakat bahwa kedua siku termasuk ke dalam bagian tangan yang harus dibasuh ketika berwudu. Ini bagian yang harus hati-hati. Kenapa? Ini termasuk bagian dari yang dirukunkan untuk berwudu. Dan ulama sepakat semua. Kenapa? Karena dalilnya jelas, tegas. Di dalam hadisnya sahih, di dalam Al-Quran ada menyebutkan batasnya adalah sampai siku. Nggak ada ulama yang berbeda pendapat tentang ini. Nggak apa-apa deh, cuma sampai sini juga nggak apa-apa, nggak masuk siku juga nggak apa-apa, nggak ada. Ulama satu pendapatnya, sepakat bahwa siku itu merupakan keharusan untuk berwudu. Makanya hati-hati Pak untuk membasuh tangan, jangan sampai ada yang terlewat. Lebihin aja nggak apa-apa daripada kurang, ya lebihkan. Asal kita yakin pasti bahwa siku kita masuk. Karena kalau tidak, wudunya batal. Karena ini merupakan rukun. Nah, mengusap atau menyapu kepala dalam berwudu. Dalilnya dalil yang nomor 10. Di dalam mazhab Syafi'i, cukup sekedar menyapu dan tidak ditentukan bagian tangan yang disapukan. Cukup sekedar menyapu dan tidak ditentukan bagian tangan yang disapukan. Jadi cukup disapu saja. Mau tangan kanan boleh. Ya. Ini cukup disapukan saja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maliki dan Hambali wajib mengusap seluruh kepala. Ya. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali wajib mengusap seluruh kepala. Dari sini sampai ke belakang. Ngusap seluruh kepala. Ini di dalam mazhab Maliki dan Hambali. Jadi dalilnya mengusap kepala itu adalah wajib. Tetapi bagaimana cara mengusap kepala itu berbeda-beda. Pak, ini adalah mengusap kepala ya, bukan mengusap rambut. Karena kalau mengusap rambut bagi orang botak nggak ada kewajiban. Orang dia nggak punya rambut. Ini mengusap kepala. Nggak ada juga orang yang punya rambut tapi nggak punya kepala, kan nggak ada. Ada nggak? Dia punya rambut tapi nggak punya kepala. Nggak ada. Ya. Jadi dia mengusap kepala walaupun dia nggak punya rambut. Ya. Di dalam mazhab Hanafi, cukup mengusap seperempat bagian kepala dengan 3 jari. Jika 2 jari tidak sah, meskipun terusap seluruh bagian kepala. Nah, beda lagi Hanafi. Cukup mengusap seperempat bagian kepala. Jadi seperempat bagian kepala. Seperempat bagian kepala itu kira-kira nih. Ini seperempat, yang ini seperempat, yang ini seperempat, yang ini seperempat. Kalau disimpelkan begitu. Jadi di dalam mazhab Hanafi cukup sampai sini saja. Nggak perlu sampai belakang. Ya, sampai sini saja sudah memenuhi seperempat. Kenapa? Seperempat sini, seperempat sini, seperempat sini, seperempat sini. Ya. Nah, di dalam mazhab Hanafi dengan 3 jari saja cukup. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi begini sudah cukup. Ya, begini sudah cukup. Kenapa 3 jari? Kalau 2 jari nggak boleh. Ya, saya juga nggak tahu gimana caranya 2 jari. Tapi ya di dalam mazhab Hanafi 3 jari sudah cukup, sampai sini sudah cukup. Ya.
Tidak harus sampai keseluruhan. Nah, di dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, mengusap sorban tanpa mengenai kepala, tanpa uzur tidak diperbolehkan. Baik itu sorban ataupun peci. Ya. Mengusap sorban tanpa mengenai kepala, tanpa uzur tidak diperbolehkan. Jadi dibuka, Pak. Kalau pakai sorban, beliau pakai sorban nih, atau saya pakai peci, dibuka pecinya. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Kalau nggak ada uzur, 3 mazhab mengatakan bahwa Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan tidak diperbolehkan kalau tanpa uzur. Jadi harus dibuka pecinya, harus dibuka sorbannya. Hambali boleh dengan syarat di bawah talinya tidak ada sesuatu dan memakainya dalam keadaan suci. Jika di atas kepalanya ada penutup, maka mengusapnya tidak sah. Ini saya nggak tahu, karena saya nggak biasa pakai sorban. Yang dimaksud dengan di bawah talinya apa, Pak? Ngerti nggak? Di sini disebutkan boleh dengan syarat di bawah talinya tidak ada sesuatu. Saya terus terang nggak paham ini. Ya, saya terus terang nggak paham apa ini maksud, karena saya nggak biasa pakai sorban. Boleh dengan syarat di bawah talinya tidak ada sesuatu dan memakainya dalam keadaan suci. Memakainya dalam keadaan suci kita paham, ya. Tetapi yang dimaksud dengan di bawah talinya saya nggak paham. Ya. Ya, kalau saya nggak paham, saya bilang aja nggak paham. Semua orang nggak harus paham kok, gitu loh. Ya, kalau saya nggak paham, ya saya nggak paham. Nanti suatu saat akan saya cari penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan syarat di bawah talinya tidak ada sesuatu dan memakainya dalam keadaan suci. Jika di atas kepalanya ada penutup, maka mengusapnya tidak sah. Jadi ada yang pakai sorban, sebelum sorban itu ada penutup kepala. Ya, ada penutup kepala. Maka itu di dalam mazhab Hanafi tidak boleh. Tapi kalau hanya sorbannya saja boleh. Tapi nggak boleh, nggak ada talinya. Di dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali disunahkan menyapu kepala dengan sekali sapu. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i 3 kali sapuan. Ya. Mengusap kepala 3 kali. Ini di dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan sunnahnya menyapu kepala hanya sekali sapu. Ya. Sekali saja. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i disunahkan 3 kali. Jadi di dalam wudu yang rukun, ya, di dalam wudu yang rukun itu adalah 1 kali. 3 kali itu adalah sunnah. Kecuali yang 3 mazhab ini, Hanafi, Maliki, dan Hambali, kecuali untuk kepala hanya 1 kali. Ya. Jadi bagian yang lain 3 kali, kecuali bagian kepala itu 1 kali menurut 3 mazhab. Tapi menurut mazhab Syafi'i tetap sama 3 kali untuk kepala, ya. Tapi derajatnya atau hukumnya sebatas sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau sekali wudunya batal wudunya, karena 1 kali atau 3 kali itu bukan merupakan rukun. Itu merupakan sunnah. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi. Mengusap kedua telinga. Dalilnya adalah hadis yang nomor 10 tadi. Mengusap kedua telinga. Hanafi, Maliki, dan Hambali, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Oleh karena itu disunahkan mengusap keduanya ketika mengusap kepala. Jadi bersamaan.
Ada bisa begini, balik lagi, langsung begini. Ada yang begini, langsung kepala, langsung telinga. Ya, jadi merupakan bagian dari kepala, maka disatukan dengan kepala. Jadi tidak terpisah. Kepala sendiri, kemudian ini sendiri, enggak. Ini langsung. Ya. Ini dalam mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali. Di dalam mazhab Syafi'i, menyapu kedua telinga hukumnya sunnah. Mengusap dengan air yang baru sesudah mengusap kepala, bukan dengan air sisa mengusap kepala. Beda dengan Syafi'i. Ya, Syafi'i itu kalau tadi 3 mazhab tidak lagi mengambil air untuk telinga, ya, langsung, karena beranggapan bahwa telinga itu bagian dari kepala. Jadi konsepnya, filosofinya berbeda di situ. Karena 3 mazhab mengatakan telinga itu merupakan bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah, tapi bagian dari kepala, maka wudunya adalah begini langsung. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i tidak, kepala duluan, ya, kepala duluan, kemudian ambil air lagi, baru telinga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwa telinga itu bukan merupakan bagian dari kepala, walaupun letaknya di kepala, tapi 2 instrumen yang berbeda. Kepala-kepala, telinga-telinga. Sehingga hukumnya sunnah untuk telinga. Jadi tertinggal pun di dalam mazhab Syafi'i bukan merupakan rukun. Ya, bukan merupakan rukun. Tapi kalau di dalam 3 mazhab yang lain, nggak boleh ketinggalan telinga. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari kepala. Jadi konsekuensinya begitu. Kalau menganggap telinga merupakan bagian daripada kepala, maka wudunya adalah begini, langsung. Nggak boleh tertinggal kepala dengan telinga, suatu bagian. Tapi kalau menyebutkan bahwa telinga bukan bagian daripada kepala, maka wudunya rambut dulu atau kepala dulu, kemudian ambil lagi air, duduk lagi. Nggak boleh pakai air yang tadi. Bedanya dengan mazhab Syafi'i di situ. Kalau air yang dipakai adalah air yang mengusap kepala, maka air itu menjadi air mustakmal. Air mustakmal tidak boleh dipakai berwudu. Ya, air mustakmal tidak boleh dipakai berwudu. Jadi lain lagi. Diambil lagi air yang baru untuk telinga. Ya. Oke, itu sedikit perbedaan. Mazhab Syafi'i menyapu kedua telinga hukumnya sunnah. Mengusap dengan air yang baru sesudah mengusap kepala, bukan dengan air yang sisa mengusap kepala. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu berbeda antara telinga dengan kepala. Airnya juga harus berbeda, karena kalau tidak, jatuhnya air yang dipakai untuk telinga adalah air yang mustakmal. Az-Zuhri, kedua telinga termasuk bagian wajah yang harus dibasuh bagian luar dan dalamnya ketika membasuh muka. Ini beda lagi nih, ya. Ini beda lagi nih. Az-Zuhri mengatakan bahwa telinga itu adalah bagian dari wajah. Cuma mungkin kayaknya nggak banyak yang diterapkan di sini, ya. Jadi membasuh telinga itu bersamaan dengan membasuh muka. Jadi gini, ya, karena dia merupakan bagian daripada wajah, dia basuh telinga dulu langsung, ya. Ini Az-Zuhri, dia basuh mukanya, kemudian langsung membasuh telinga. Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang lain
bagian yang menghadap ke depan termasuk bagian muka, sehingga harus dibasuh ketika membasuh wajah. Bagian yang menghadap ke belakang termasuk kepala, hingga harus diusap ketika mengusap kepala. Jadi membedakan bagian yang depan dengan bagian yang belakang. Ini juga jarang kita temukan ya. Jarang kita temukan. Jadi pendapat yang ini menyebutkan kalau bagian depan, jadi wajahnya itu hanya bagian depan saja. Ini termasuk bagian belakang. Jadi ini dilakukan pada saat membasuh telinga. Jadi ininya pada saat membasuh telinga, membasuh kepala. Karena ini masuk bagian belakang. Yang menghadap ke depan adalah wajah. Jadi wajahnya ya wajah yang bagian depan saja. Ya. Tapi ini jarang, pendapat ini jarang kita temukan. Ini tapi kita harus paham bahwa ada pendapat yang seperti itu, ya. Ini pendapat Az-Zuhri. Pendapat Asy-Sya'bi, ya. Ijma ulama tidak sah mengusap kedua telinga saja tanpa mengusap kepala. Ya wajarlah, tidak sah mengusap telinga saja tanpa mengusap kepala. Tanpa mengusap kepala, yang rukun adalah kepalanya. Sementara telinganya adalah sunnah. Sekarang telinga saja, kepalanya enggak, ya enggak sah wudunya. Ini ulama sepakat, ijma. Hanafi, Maliki, dan Hambali sunnah mengusap sekali saja. Ini yang saya katakan tadi. 3 mazhab mengatakan sunnah hanya 1 kali saja. Ya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sunnahkan mengusap 3 kali. Disunahkan mengusap 3 kali.